Shalom adik-adik di rumah, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti bersama-sama kembali di dalam ibadah KA Good Glory. Mari siapkan hatimu, kita mau datang kepada Tuhan, kita menaikkan sebuah pujian, kita mau sembah Tuhan Allah kita. Mari kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau sungguh baik. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah-Mu selama waktu berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, harinya Tuhan. Kami rindu beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom.
firman Tuhan dengan sukacita. Mari sama-sama adik-adik yang ada di rumah, kita puji Tuhan Allah kita ya. Di sini senang, di sana senang. Kita buat gerakannya ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki senang, senang, tangan dilompat, mulai digoyang, goyang putar badan. Kaki senang, senang, tangan dilompat, mulai digoyang, goyang putar badan. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki senang, senang, tangan dilompat-lompat, digoyang, goyang putar badan. Kaki senang, senang, tangan dilompat, digoyang, goyang putar badan. Kita terus puji Tuhan Allah kita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, tukar keluarkan. Air kanan tepi jari, tengah tengah kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, tukar keluarkan. Jangan puji Tuhan, menawan depan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ya bersama Tuhan, kita terus berjalan di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu dan kita sama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati jiwamu. Sama-sama kita lakukan pujian ini bagi Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik,
adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih waktu ini kami mau pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami dan Roh Kudus membantu kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, apa kabar di rumah? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan suatu firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur ini ada di Perjanjian Lama. Yuk kita sama-sama buka ya. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Kita sama-sama membaca ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tetap sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya adik-adik, zaman dulu di bangsa Israel, gembala ini adalah pekerjaan yang sangat banyak yang dimiliki orang. Ya, zaman dulu mungkin belum ada seperti pekerja kantoran atau dokter gitu ya, guru. Nah, kalau gembala ini sangat banyak orang yang menjadi petani dan gembala karena banyak padang, banyak ladang, dan juga banyak hewan-hewan ternak. Diceritakan gembala adalah orang yang memelihara domba-dombanya. Di sini kita di kota besar kita jarang melihat domba, ya. Tapi kalau di pinggir-pinggir kota, di desa, kita masih bisa menjumpai domba. Atau kalau di Indonesia mungkin lebih banyak kambing daripada domba. Ya, domba ini diceritakan dombanya harus perlu dituntun. Ya, domba ini biasanya bergerak berkelompok, lalu dituntun oleh gembalanya. Gembalanya membuka pagar dari kayu biasanya, kemudian digiring menuju tempat padang yang luas, yang banyak rumput hijau karena mereka makannya rumput, dan juga diantarkan ke sumber air yang sejuk untuk minum air. Ya, lalu pada waktunya kalau sudah saatnya sudah sore, gembala memanggil lagi domba-dombanya, mengumpulkan kembali, lalu memasukkan ke dalam kandang, ke dalam pagar. Supaya kenapa adik-adik? Supaya jangan sampai ada yang tersesat atau bahkan dimakan oleh binatang buas. Ya, di sekitar domba biasanya ada 1-2 binatang buas yang lapar. Mereka itu sedang mengincar domba yang sendirian. Karena kalau dombanya ramai-ramai agak susah ya untuk memakannya ya. Tapi ada 1-2 domba yang mungkin dia makannya lama, atau dia berpisah dari kelompoknya karena nakal, tidak taat, tidak dengar suara gembalanya, memisahkan diri, dan itulah mangsa yang tepat. Serigala akan memakannya, menerkam dan memakannya. Gembala ini dia sangat mengenal domba-dombanya. Dia tahu dombanya yang kurus, yang tinggi, yang gemuk, yang bulunya banyak, ya, semuanya dipelihara satu-satu. Dipastikan makan yang kenyang, minum yang banyak. Lalu saat kembali dihitung dulu, benar nggak ya? Tadi waktu berangkat 20 atau waktu berangkat 50, nanti kembali juga harus 50. Gak boleh kurang. Kalau kurang akan dicari. Mungkin ada yang jatuh, terperosok ke dalam sumur, atau jangan-jangan dimakan oleh serigala. Tapi domba ini ada yang nurut, ada yang gak nurut. Dombanya ada yang nakal, tidak mau dengar. Dipanggil, ayo kemari, di sini ada padang rumput. Dia ke tempat lain. Saatnya pulang, dia memisahkan diri. Atau makannya lama, jadi terpisah.
ada domba-domba nakal sehingga dia tersesat. Gembala ini akan mencari sampai dapat. Bagaimana dengan domba yang diterkam oleh serigala? Domba itu akan bilang "mbe", seperti minta tolong gitu. Lalu gembala akan buru-buru, dia membawa tongkat yang panjang untuk menghalau, untuk memukul serigala itu, sampai serigalanya itu melepaskan dombanya. Lalu dombanya yang luka dibawa pulang, diangkat, digendong, dan dibasuh lukanya, diobati lukanya sampai sembuh. Itulah gembala. Nah, adik-adik, Tuhan itu adalah gembala, dan kita ini seperti domba. Domba yang tidak tahu kanan, tidak tahu kiri. Ya, dombanya juga kita kadang domba yang nakal, yang tidak taat, yang tidak mendengarkan Tuhan, tidak mendengarkan orang-orang yang lebih tua. Kita mau jalan seenaknya sendiri, kita mau makan seenaknya sendiri, dan akhirnya kita jatuh dalam dosa, atau kita luka, atau sedih, atau hilang. Tapi Tuhan sebagai gembala yang baik, Tuhan selalu mencari dan memelihara. Lewat siapa adik-adik? Tuhan memelihara kita lewat orang tua. Ya, saat ini kita di rumah atau kita pergi ke sekolah, kita disediakan makan dan minum karena Tuhan Allah sudah memberkati orang tua kita. Tuhan juga menyediakan guru untuk mendidik kita, mengajarkan kita di sekolah, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang pintar. Dan Tuhan juga sediakan orang-orang di sekeliling kita untuk memelihara kita. Ya, tidak hanya fisik seperti makan dan minum, atau rumah, atau pakaian, tapi juga Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Ya, itulah gembala. Tapi di sini bukan berarti Tuhan itu tidak pernah izinkan sesuatu yang sulit. Dan kalau ini salah ya, kalau kita beranggapan Tuhan pasti sediakan instan. Saya mau sepeda, langsung ada sepeda. Bukan seperti itu, ya. Tuhan itu jangan dilihat seperti Tuhan yang orang yang selalu memberi berkat. Kita cari Tuhan itu karena kita cari berkat, ya. Bukan seperti itu adik-adik, tapi Tuhan memelihara. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Saat ini kita lebih perlu buku tulis, Tuhan akan sediakan, bukannya sepeda. Sepeda mungkin masih nanti. Saat ini adik-adik lebih perlu makan, maka belum disediakan mainan, karena Tuhan melihat yang lebih diperlukan adalah makanan, begitu. Ya, jadi bukan apa yang kita mau pasti Tuhan sediakan, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik, dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan kepada anak-anaknya. Ya, adik-adik, pokoknya kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dan menjamin hidup kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Ya, seperti di ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak berkekurangan. Aku selalu hidup berkecukupan. Jangan kita bandingkan dengan sebelah yang mainannya lebih banyak, yang bajunya lebih bagus. Ya, di sini kita tidak boleh iri, juga kita tidak boleh sombong. Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah mencukupkan apa yang kita perlukan. Kita mau hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita mau hidup menjadi berkat buat orang lain. Orang-orang di luar sana banyak yang membutuhkan, yang masih berkekurangan, dan Tuhan mau pakai kita. Dan Tuhan selalu membawa kita ke air yang tenang. Ya, Tuhan di sini mau bilang gembala menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tidak hanya kekenyangan, makan, minum, pakaian, ya sesuatu yang bisa dilihat, tapi tenang jiwa kita. Kita bisa damai, kita tidak takut bahaya karena Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menjamin sampai masa tua nanti Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Tapi bukan berarti kita jadi malas-malasan ya. Karena di sini tidak ada yang menulis, oh dombanya boleh silakan malas-malasan ya, tidak pernah seperti itu ya. Tuhan tetap mau kita berbuat apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Amin adik-adik. Dan dikatakan di pasal ayat yang ke-5, engkau menyediakan, ayat yang ke-5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, sekalipun zaman dulu masih banyak lawan seperti musuh-musuh bangsa Israel, atau waktu domba lawannya serigala. Kalau di sini kita tidak ada musuh yang kelihatan begitu ya. Kita negara kita tidak berperang, kita bersyukur. Di sini kita kita juga tahu pasti Tuhan akan melindungi kita terhadap segala sesuatu. Dan di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, ini adalah janji Tuhan yang sangat-sangat indah, bahwa di dalam Tuhan, Tuhan berikan sukacita. Di dalam Tuhan, di luar Tuhan tidak ada. Ya, mungkin ada kekayaan materi, tapi tidak ada ketenangan jiwa. Di luar Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan sudah berikan semuanya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10:14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saat ini, apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala? Karena Tuhan Yesus mengenal kita satu persatu, tidak hanya nama, tapi Dia tahu masa lalu kita, Dia tahu masa depan kita. Ya, Tuhan sangat mengenal kita. Apa yang kita butuhkan, apa kelemahan dan kelebihan kita, Tuhan tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dan saat ini kita mau berserah hidup kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Masa gini, masa depan yang kita tidak tahu, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pakai, Tuhan yang lengkapi, Tuhan yang sempurnakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur punya gembala yang baik seperti Tuhan Yesus, yang selalu menjaga kami, selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, baik itu kebutuhan jasmani, rohani, dan Tuhan memberikan ketenangan jiwa, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera kepada kami sampai seumur hidup kami. Dan Tuhan juga sudah menjanjikan hidup kekal buat kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami ini sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang di luar sana yang kami belum kenal. Tuhan pakai kami. Kami serahkan masa depan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mau ikut Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik yang di rumah, kakak percaya semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berdoa biar firman Tuhan menjadi kekuatan kita dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan adik-adik di rumah bisa memberikannya melalui rekening gereja kita atau men-scan QRIS. Adik-adik bisa meminta bantuan mama dan papa untuk bisa memberikan persembahan bersama bagi Tuhan atau membawanya ke gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik, dan kita mau beri bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami rindu memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Mari kita memberi dengan sukacita bagi Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Kita mau mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Kita kembali beribadah bersama-sama ya. Dan untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, selamat ulang tahun buat adik-adik. Dan kiranya umur yang panjang berkat Tuhan menyertai adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, adik-adik di rumah, kita mau sama-sama mengikuti ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, serta mendoakan untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri.
kita menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal dengan sampai akhirnya. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati adik-adik di mana beribadah yang dengan sukacita, sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati, beri kepintaran, kepandaian, roh takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati dengan masa depan yang penuh pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menerima berkat yang daripada Allah Bapa dalam Kristus Tuhan dan di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik yang diberkati Tuhan berkata,